Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di malam, di pagi yang alhamdulillah sedikit hujan ini lumayan dari jam 3-an. Ini gede. Mau jalan ada aja dah. Adanya azan, adalah jalan aja. Dari tempat saya ngontrak ke sini sekitar 5 menit. Hari ini kita akan bahas tentang satu episode dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana sejarah hidup ini sering dikatakan oleh banyak orang bahwa Rasul dan kaum muslimin itu kalah. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah bilang Rasul kalah. Orang banyak bilang Rasul kalah dalam perang apa? Rasul kata orang kalah dalam perang apa? Dalam hidup. Kenapa dikatakan Rasul kalah? Parameter sebuah peperangan itu dikatakan menang itu ada 3. Pertama, tujuannya tercapai. Yang kedua, ada tawanan perang yang diambil. Yang ketiga, ada harta rampasan perang. Saya mau tanya, dari 3 hal itu poin mana yang didapat oleh kafir Quraisy? Nggak ada. Rasul nggak terbunuh. Satupun sahabat Nabi nggak ada yang ditawan. Harta rampasan perang pun nggak ada secuil pun mereka dapat. Terus menang dari mana? Ya, kita mulai dulu dari sebab terjadinya perang. Ini perang terjadi tanggal 3 Hijriah, 1 tahun lebih 1 pekan. Ya, 1 tahun lebih 1 pekan setelah terjadinya perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra itu terjadi tahun ke-2 Hijriah. Waktu Ramadan pertama kali disyariatkan puasa. Orang lagi puasa perang Badar. Kalau mau puasa tidur di rumah ya, kerja libur, sekolah libur. Ini perang Badar, ya Allah. Perang paling gede boleh dibilang. Kenapa? Karena pertama jumlahnya 313 lawan 1000. Yang kedua, dilihat dari kesiapan, kaum muslimin kagak niat perang, cuma niat mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Karena Abu Sufyan itu memperdagangkan harta yang mereka rampas dari kaum muslimin yang waktu itu mau hijrah. Wajar dong kalau misalnya orang Islam minta harta mereka kembali. Lalu ternyata utusannya Abu Sufyan minta pertolongan ke Mekah dan terjadilah perang Badar. Dan di luar dugaan ternyata mereka kalah. Mereka yang menyangka dengan 1000 tentara dengan senjata lengkap merasa bahkan akan mengalahkan Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin saat itu. Ternyata mereka kalah. Ini sangat menyakitkan hati mereka. Tambah lagi bukan sekedar kalah, tokoh-tokoh sentral kaum kafir Quraisy mati. Gak perlu meninggal, mati. Siapa diantaranya? Abu Jahal, laknatullah alaih.
Abu Jahal udah tahu sebenarnya dia bakal mati di perang Badar, makanya dia nggak mau ikut perang Badar. Tapi karena dia nggak mau ikut perang Badar, diledekin, banci lu banci. Akhirnya dia ikut juga, mati. Karena Nabi Muhammad udah bilang ntar Abu Jahal mati di perang Badar. Nah, untuk membalaskan dendam mereka karena tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sentral itu banyak yang mati di perang Badar, lalu Abu Sufyan memprovokasi orang kafir Quraisy. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Abu Sufyan itu masuk Islamnya saat Fatu Mekah. Abu Sufyan termasuk Hindun Fatu Mekah. Nah, Abu Sufyan memprovokasi orang kafir Quraisy dengan mengatakan bahwa tokoh-tokoh keluarga-keluarga kita sudah dibunuh oleh Muhammad. Apakah tidak ada di antara kalian seorang pun yang ingin membela kehormatan keluarga kalian? Lalu terkumpullah 3.000 unta, ya, 1.000 kambing, 3.000 orang, lebih bahkan. Ya, semua SDM, termasuk Hindun, mempersiapkan untuk membunuh Hamzah, karena Hamzah sudah membunuh anggota keluarganya. Ya. Bilal di perang Badar membunuh siapa? Umayyah yang dulu nyiksa dia, ya, yang kisah Ahadun Ahadin itu di perang Badar kejadian. Wahsy dijanjiin sama Hindun binti Utbah, kalau kamu bisa membunuh Hamzah pakai tombak kamu, karena Wahsy itu terkenal sebagai orang yang pintar main tombak. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah pakai tombak kamu, pertama kamu akan saya bebaskan, yang kedua kamu akan saya kasih harta yang sangat banyak. Siap? Diterima tawarannya. Terjadilah peperangan. Perang ini terjadi hari Kamis bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Tapi mereka berangkatnya hari Senin bulan Syawal. Mereka berangkat dari Mekah. Jadi dari Mekah ke Bukit Uhud itu lumayan perjalanan. Karena kalau bawa pasukan perang nggak kayak orang naik kuda. Ya, kalau orang naik kuda biasa mungkin hari nyampe. Tapi ini bawa pasukan perang 1.000 orang plus bawa onta, bawa kambing, bawa semua perlengkapan. Nggak mungkin buru-buru, mesti pelan-pelan. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Dari siapa berita itu didapat? Dari paman Nabi yang saat itu belum masuk Islam, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Kirim berita, utus orang sampai ke Rasulullah. Tapi Rasul diam-diam aja, takut orang pada ketakutan. Ternyata orang pada tahu juga. Ya. Bahkan suku Aus dan Khazraj yang udah masuk Islam saat itu, mereka semuanya nenteng pedang, siap perang. Bahkan mereka sholat itu sambil dalam keadaan takut diserang. Jadi sholatnya sebagian sholat, sebagian ngawasin, gantian, sebagiannya yang ngawasin sholat, dari yang habis sholat ngawasin, begitu. Saking takutnya mereka di sholat. Karena mereka tahu yang datang ini 3.000 orang. Sementara kaum muslim saat itu yang siap perang ada 1.000 orang dikumpulin sama Nabi, 1.000 orang berangkat ke Bukit Uhud. Sebelumnya musyawarah dulu. Ini pelajaran pertama, bahwa Rasul sehebat apapun, sepinter apapun, selalu meminta pendapat dari para sahabat, menghargai pendapat orang. Pelajaran pertama, Rasul pinter ngarahin pendapat orang. Kita bukan Rasul, bukan Nabi, pinter juga kagak pinter-pinter amat. Lebih harus meminta dan menghargai pendapat. Rasul nanya, emang menurut kalian kita harus bertahan apa nyerang? Bertahan punya kelebihan dan kekurangannya, nyerang punya kelebihan dan kekurangan. Orang-orang yang sepantaran Rasul jawab, kita bertahan aja ya Rasul. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya mereka jumlahnya gede.
Kalau kita nyerang, jumlah kita nggak banyak-banyak amat, lumayan beresiko. Mendingan kita bertahan. Kita yang paling tahu seluk-beluk Madinah. Mereka nggak tahu. Kita bisa memanfaatkan. Kalau misalnya harus keluar, anak kecil mama nggak bisa ikut perang. Tapi kalau di dalam kota, anak kecil, ibu-ibu, kakek-kakek kalau perlu bisa ikut perang sekalian. Jadi jumlah kaum muslimin bisa kebantu. Mama bisa naik ke atas, bisa manah dari atas, kalau bisa manah. Kalau kagak minimal lemparin panci, bisa. Ya. Tapi ternyata anak-anak mudanya nggak mikir gitu. Anak mudanya mikir lah, ngapain nunggu di Madinah? Kita songsong mereka ke medan perang. Nggak usah takut. Kita kan baru menang perang Badar. Ngapain pakai takut-takut? Anak muda mah ya semangatnya luar biasa. Nabi Muhammad sih sebenarnya hatinya cenderung kepada pendapat orang tua, karena itu yang paling masuk akal. Kalau dulu di perang Badar 300 lawan 1000, selisihnya paling 700-an. Lah ini 1000 lawan 3000, selisihnya 2000-an. Nabi Muhammad nggak begitu yakin nih para sahabat. Kira-kira kalau melihat pasukan segitu banyak, apa kabur apa kagak? Tapi karena ngelihat mereka semangatnya luar biasa, ya udahlah. Nabi Muhammad sepakat dengan pendapat kaum muda, pakai baju perang. Pas pakai baju perang, para sahabat pada bisik-bisik, lu sih, Nabi Muhammad tuh begitu tuh. Asyik Nabi Muhammad kan maunya di sini. Bisik-bisik. Akhirnya nggak enak hati orang mudanya, bilang ke Nabi, ya Rasulullah, ya apa? Ya Rasulullah, seandainya hatimu berat untuk meninggalkan Madinah, maka mari kita sambut mereka di Madinah saja, nggak usah kita keluar ya Rasul. Apa kata Rasul? Pantang bagi Nabi yang sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali sebelum Allah memenangkan mereka atau Allah menentukan takdir lain untuk mereka. Nabi Muhammad menghargai pendapat orang, tapi konsisten sama hasil musyawarah. Hasil musyawarah itu disepakati untuk dilaksanakan. Kalau udah musyawarah kagak dilaksanakan, buat apa musyawarah? Apa kata Rasul? Tidak akan pernah merugi orang yang musyawarah. Nggak akan pernah rugi. Walaupun secara fisik mungkin salah perhitungan, tapi nggak pernah rugi. Kenapa? Karena mereka udah mengerahkan seluruh daya upaya pikiran mereka untuk mencapai keputusan terbaik. Ini yang paling bagus. Allah cuma nilai usaha. Lalu akhirnya mereka songsong musuh ke medan perang. Berapa? 1000 lawan 3000. Pas nyampe di sekitar Bukit Uhud, kelihatan 3000 orang. Akhirnya gembong kaum munafik, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, memprovokasi kaum muslimin. Itu jumlahnya 3000 orang, kita cuma 1000, mau ngelawan 3000, nyari mati, mendingan pulang. Berapa orang terpengaruh? 300 orang terpengaruh. Bayangin, 1000 banding 3000 aja udah 1/3, udah lebih dari perang Badar ini urusan. Tambah lagi 300 balik, tinggal 700. 700 bagi 3000 berapa? 1/4 juga kagak ada. 1/4 kan harusnya 2800 ya. Ini 1/4 juga nggak ada. Gimana? Rasul dan para sahabat teguh hati mereka. Biarin. Justru bagus yang 300 pulang. Orang munafik itu nyusahin, ngeribetin. Mendingan mereka nggak usah pulang. Apa biarin, pulang sono. Nggak butuh gue meluk. Akhirnya Rasul bagi pasukan. Ada pasukan pemanah 50 orang naik ke
naik ke atas bukit. Kenapa naik ke atas bukit? Karena kalau mereka naik ke atas bukit, maka mereka mempunyai posisi yang sangat menguntungkan. Dari atas ke bawah itu gampang mana. Sementara dari bawah ke atas itu mana susah. Karena dilakukan di siang hari, matahari di atas, silau. Udah silau kalah angin. Susah pokoknya mana dari bawah itu. Yang paling bagus mana dari atas bukit. Jitu strategi Rasulullah. Dan benar berhasil. Baru sekali gebuk 3.000 orang langsung mundur. Bayangin 700 orang gebuk 3.000 orang. Mundur mereka langsung. Kocar kacir. Yang 50 orang udah senyum-senyum begini doang, berlawanan udah gak ada lain apa. Akhirnya mereka lihat kekayaan kafir Quraisy tinggal-tinggalin, mereka ketakutan. Mereka udah mundur. Kita udah menang, kata sebagian orang yang baru masuk Islam. Kita udah menang, ngapain? Padahal waktu di atas bukit Uhud, Rasul udah pesan sama mereka. Apa pesan Rasul? Jangan tinggalin bukit. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Suatu ketika kami, kata Al-Barra, bertemu pasukan musyrikin, kaum kafir Quraisy. Lalu Nabi SAW menempatkan pasukan pemanah di bawah komando Abdullah. Lalu beliau berpesan. Ini kalau disebut Abdullah siapa ya? Tidak disebut di sini. Pak Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah ada 60 lebih malah. Banyak banget nama Abdullah. Karena kan Nabi berpesan, khairul ism Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi banyak yang namanya Abdullah. Abdullah terpakai bin bapaknya. Abdullah bin Mas'ud berarti bapaknya Mas'ud. Abdullah bin Zubair berarti bapaknya Zubair. Beliau berpesan kepada pasukan pemanah, diamlah kalian di sini. Walaupun kalian melihat kami menang atas mereka, jangan kalian meninggalkan tempat ini. Dan jika kalian melihat kami kalah, jangan kalian tolong kami. Jadi apapun kondisinya, Nabi udah pesan, mau kami yang di bawah ini menang ataupun kalah, jangan pernah turun dari bukit ini. Bahkan dalam riwayat yang lain saya pernah baca, kata Nabi, seandainya kalian melihat kami mati dimakan burung pemakan bangkai, mati nih semua sahabat, jangan turun dari bukit. Karena kalau para sahabat yang di bawah udah meninggal semua, kaum kafir Quraisy ngapain? Pasti ke atas bukit. Nah kalau di atas bukit, separah-parahnya kondisi, ibarat 50 orang lawan 3.000 bisa, masih bisa. Karena keuntungan posisi. Udah dipesanin sama Nabi. Ketika perang mulai berkecamuk, kata Al-Barra radhiyallahu anhu, maka pasukan musuh dapat dipukul mundur sampai aku melihat wanita berlarian ke gunung, sampai tersingkap betis mereka dan tampak gelang kaki mereka. Tapi diceritain kayak begitu ya. Jadi mereka itu dipukul mundur oleh Rasul dan para sahabat. Sampai mereka ada yang lari ke gunung, ada yang lari kemana. Nah sampai sahabat yang di atas gunung cerita, di atas gunung, Al-Barra ikut perang bareng Nabi. Cerita, ada yang ke atas gunung sampai kelihatan betisnya. Itu menunjukkan apa? Mereka larinya kocar kacir. Kalau perempuan kalau lari kayak gimana? Nanti diangkat. Itu maksudnya sampai kelihatan betisnya dan gelang kaki mereka. Kenapa? Kalau kafir Quraisy itu perempuannya pakai gelang kaki. Itu dilarang tuh kaum muslimah. Karena gelang kaki itu memancing perhatian orang. Nggak boleh tabarruj. Tabarruj cuma apapun boleh, nggak boleh. Dan terlalu menor. Kalau dandan sewajarnya biar nggak pucet-pucet amat wajar lah. Tapi kalau terlalu menor tuh nggak boleh. Ya, giliran nama suami pakai daster lecek, giliran ke kondangan dandan menor ya, nggak boleh.
Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Ngomongin sampai jam berapa? Takut lewat aja. Hah? Suruh jam berapa? 6 kurang. 5:04. Sampai mana tadi? Kabur mereka. Lalu kaum muslimin pasukan pemanah berebut mengambil ghanimah sambil berkata, "Ghanimah, ghanimah." Oh, berebutan ghanimah. Abdullah pun akhirnya berteriak. Nabi SAW telah berpesan, jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Namun mereka nggak peduli. Nah, orang yang baru masuk Islam kagak tahu nih resiko kalau nggak taat sama Nabi, nggak tahu mereka. Resikonya parah sebenarnya. Abdullah tahu, makanya ditegur mereka tuh, jangan. Nabi bilang jangan kalian meninggalkan tempat kalian, tapi mereka nggak peduli. Mereka ketika tidak memperdulikan wasiat Nabi, maka wajah mereka kembali menjadi terseret kocar kacir sampai menyebabkan 70 sahabat gugur. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 75. Tapi kalau di riwayat Imam Bukhari dikatakan 70 sahabat dalam perang Uhud syahid fi sabilillah. Kemudian Abu Sufyan naik ke tempat yang tinggi berseru. Oh, berarti dia nantangin. Apakah berarti sebelum Islamnya Abu Sufyan ya, nantangin. Dia ngomong, apakah di antara kalian ada Muhammad? Nabi Muhammad bilang, jangan dijawab. Jangan dijawab. Didiemin aja. Lalu ditanya lagi, apakah di antara kalian ada Abu Quhafah? Siapa Abu Quhafah? Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, jangan dijawab. Dia bertanya lagi, apakah di antara kalian ada Ibnul Khattab? Siapa Ibnul Khattab? Umar. Jadi yang dicari Nabi, Abu Bakar, Umar. Emang orang-orang itu terdebes, terbaiknya yang dicari. Lalu Abu Sufyan bilang, sesungguhnya mereka telah tewas. Langsung bikin kesimpulan. Sesungguhnya mereka telah tewas. Seandainya mereka masih hidup, tentu mereka akan menjawabnya. Umar nggak bisa nahan diri. Umar kan emosian orang. Kesel dia ngeliat, kurang ajar banget. Lalu kata Umar apa? Kamu telah berdusta wahai musuh Allah. Allah akan tetap membuat kalian terhina. Abu Sufyan berkata, tinggilah wahai Hubal. Kalau kita mah orang Islam ngomongnya Allahu Akbar gitu ya. Mereka ngomongnya tinggilah wahai Hubal gitu. Mereka nyembahnya itu ya. Lalu Nabi bersabda, jawablah. Nah, baru disuruh jawab. Para sahabat bertanya, apa yang harus kalian jawab? Harus kami jawab ya Rasul? Beliau berkata, katakanlah Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Kalau tadi cuma disebut nama, Rasul bilang diam. Tapi kalau mereka udah berani-berani yang bilang tinggilah Hubal, jawab, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Abu Sufyan berkata, kami memiliki Uzza, sementara kalian tidak memilikinya. Lah, main banyak-banyakan Tuhan. Habis punya Hubal, mereka bangga karena punya Uzza. Sementara kaum muslimin cuma punya Allah, nggak punya lagi Tuhan lain. Mereka mikirnya kalau semakin banyak Tuhannya, semakin kuat. Jahil emang, jahiliyah ya. Jawablah, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, apa yang harus kalian jawab? Katakanlah Allah adalah penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong. Mau berapa banyak pun Tuhan lu sembah, kalau emang bukan Tuhan, gak bakalan bisa nolong. Habis Sufyan ngomong lagi, hari ini adalah hari pembalasan untuk hari Badar. Jadi benar, mereka perang Uhud itu supaya bisa balas dendam terhadap apa yang terjadi di perang Badar. Hari ini adalah hari pembahasan untuk hari Badar dan perang silih berganti. Dan kalian akan menemukan penyincangan, diancam dari awal, yang tidak aku perintahkan, namun aku tidak membencinya. Jadi dia nggak perintahin, tapi nggak nolak juga. Pasti ada penyincangan di sini, kata Abu Sufyan. Nah akhirnya apa? Khalid bin Walid
yang saat itu ikut perang Uhud. Perang Badar Khalid kagak ikut. Perang Badar Khalid lagi keluar kota. Mungkin kalau Khalid ikut mati dia di perang Badar. Ya. Khalid nggak ikut perang Badar. Tapi di perang Uhud dia ikut. Dia bawa pasukan. Juga berapa? 1000 beberapa. Diputerin gunung. Kan perangnya di sini. Di sini samping ada gunung. Nah Khalid ngelihat pasukan yang ada di atas udah rebutan ghanimah, diambil pasukan satu batalion muterin gunung. Diambil ancang-ancang dari belakang, langsung orang yang tinggal 10 orang, jadi dari 50 orang, 40-nya turun, 10 bertahan di atas. Ya gampang ngalahinnya. Ya, walaupun pasukan Khalid ada beberapa yang mati, dipanah dari atas, tapi karena cuma 10 orang dan cepat mereka nyerangnya, akhirnya 10 orang ini dibunuh oleh Khalid dan pasukannya, dan akhirnya 40 orang juga dibunuh, ya. Dan tambah lagi 20 orang lagi dari kaum muslimin yang perang di bawah. Pelajaran kedua, apa? Kalau dibilangin nama Nabi jangan bandel. Apa dalam surat Al-Hasyr? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu famtahu. Kalau apa yang dibawa Nabi ambil, yang dilarang sama Nabi jangan dikerjain. Nabi cuma ngomong dua itu, nggak ngomong yang ketiga. Apa yang dibawa Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi tinggalin. Tapi Nabi nggak ngomong yang ketiga. Apa yang nggak dikerjain Nabi gimana? Makanya kalau misalnya bilang apa yang nggak dikerjain Nabi tiba-tiba jadi haram, jadi bid'ah, itu apa namanya, salah paham. Karena yang disebut dalam ayat itu cuma 2. Kalau apa yang nggak dikerjain Nabi, ya bisa jadi 5. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Is bin Abdul Salam, Sultanul Ulama, ya, rajanya para ulama. Pelajaran kedua, kalau dibilangin sama Nabi jangan bandel. Ya, disuruh apapun selama kita tahu itu adalah perintah Rasul, kerjain. Kalau perlu nanya kira-kira ini wajib apa sunnah, kerjain. Lalu terbunuhlah 70 orang. Dalam sebagian riwayat dikatakan 75 orang sahabat Nabi. Di antaranya yang paling bikin Nabi sedih adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Beneran dibunuh sama Wahsy. Tombak dari jarak jauh. Habis ditompak dalam kondisi tombaknya masih ada di punggung, karena kan tombaknya dari belakang. Kejar itu Wahsy. Tombaknya masih nempel. Cuma yang nggak bertahan lama. Bayangin aja tombak berapa kuat. Nah, kecuali mungkin yang ditombak cuma tangan. Kalau tangan mah nggak masalah. Ada punggung, ada jantung, ada paru-paru. Syahid Hamzah. Wahsy kabur. Walaupun akhirnya ntar belakangan Wahsy masuk Islam. Lalu akhirnya kaum muslimin mundur. Kaum muslimin mundur. Rasul menyelamatkan nyawa kaum muslimin daripada mati sia-sia. Ya kondisi udah terdesak. Kan Nabi Muhammad udah mukul mundur mereka tuh. Jadi kaum kafir Quraisy udah mencari sini. Kaum muslimin lagi di sini. Lah pemanah itu kan ada di sini. Khalid udah muterin, artinya Khalid pasukannya udah di sini. Dan sekarang kaum muslimin ini terdesak. Di sini musuh, di sini musuh. Mau ngapain? Udah kabur aja. Ini bukan kabur dari medan perang, bukan. Kalau kabur dalam medan perang itu dilarang, dosa besar. Rasul para sahabat lagi perang, dia kabur sendirian. Nah ini baru nggak boleh. Tapi kalau semuanya diperintahkan oleh Rasul untuk menyelamatkan diri, itu boleh. Sama seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid nanti pas masuk Islamnya dalam perang apa? Yarmuk apa di Yaman. Nyelamatin daripada mati konyol, udah selamatin diri. Pas diselamatin ternyata nggak dikejar oleh kaum kafir Quraisy.
Disitulah Rasul ngeliatin mereka ngapain. Sedih. Hindun datang ke mayatnya Hamzah, dibelek. Khususnya dalam sebuah riwayat katakan dijadiin kalung. Ya Allah, khususnya Hamzah jadi kalung. Jantungnya dipotong, diambil, dikunyah. Dikunyah, dilepek. Cuma menunjukkan dia menghinakan Hamzah. Makanya Hindun binti Utbah ini ketika dia masuk Islam, Nabi terima Islamnya, tapi pesan, jangan pernah tampakkan mukamu depan saya. Jangan, karena Nabi Muhammad langsung kebayang. Lalu yang satu lagi Wahsy, diterima Islamnya, tapi dipesan, jangan tampakin lagi batang hidung depan muka saya. Walaupun pas Bai'atun Nisa, Rasul sempat ketawa ngedengar jawaban Hindun, jawaban emak-emak polos. Aku ingin kalian berbaiat untuk tidak mencuri. Habis itu Hindun nyaut, gimana kami gak mencuri wahai Rasulullah, suami kami pelit. Mama nyaut baik, berarti dia suka nyolong harta suaminya tuh, nyolong duit suaminya. Gimana kami tidak mencuri, suami kami pelit. Aku ingin kalian berbaiat untuk tidak berzina. Dia jawab lagi, emang mungkin ya Rasul wanita baik-baik berzina? Bayangin kaum kafir Quraisy saja heran, emang mungkin wanita baik-baik berzina? Berarti zina itu jangankan orang Islam, orang kafir aja jijik loh berzina. Lalu yang ketiga Rasul bilang, aku ingin kalian berbaiat untuk tidak membunuh anak-anak kalian. Hindun bilang, tuh laki-laki itu kerjaannya Rasul, kami capek-capek beranak, mereka main bunuh aja kalau anaknya perempuan. Ketawa Nabi Muhammad. Lihat mulut mama kalau bisa diem, suruh baiat malah komentar mulu. Ketawa. Nabi yang tadinya kesel sama Hindun jadi ketawa. Tapi nggak bisa ngelihat muka itu, karena setiap ngelihat mukanya aku ingat pamannya. Ini pelajaran ketiga. Apa itu? Bahwa yang namanya manusia itu punya batas, ya. Bahwa dia maafin, iya. Tapi bahwa masih ada perasaan dalam hatinya itu manusiawi. Dan Rasul itu punya sifat jaiz. Kan ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib 4, sifat mustahil 4, sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat yang manusiawi. Makan, minum, pergi ke pasar, punya istri, kesel. Jaiz, Nabi Muhammad kesel mah wajar. Apalagi ini yang dibunuh bukan orang sembarangan, paman Nabi yang selama ini selalu membela Nabi Muhammad. Sedih. Bapak-bapak kalau istrinya meninggal sedih kan? Sedih, tapi habis meninggal besoknya langsung kawin lagi. Sedihnya begitu doang. Jadi Nabi Muhammad itu memaafkan orang-orang. Kita perlu belajar dari Nabi Muhammad. Walaupun ada efeknya. Efeknya secara psikologis, kita nggak mau melihat orang yang udah membunuh paman. Itu wajar, yang penting dimaafin. Benar maafin. Tapi jangan lihat-lihat muka lagi ya. Itu pelajaran ketiga dari perang. Lalu Nabi Muhammad pulang bersama sahabat. Pulang. Ya Allah, dalam Sirah Nabawiyah dikatakan tidak ada satupun sahabat yang pulang tanpa membawa luka. Nggak ada satupun sahabat yang pulang tanpa membawa. Bahkan dikatakan luka minimal itu belasan sampai 20. Setiap orang yang perahu. Bahkan ada yang lukanya sampai 80 sabetan pedang. Gimana lah itu ya 80 sabetan pedang kok masih hidup? Kuat banget sahabat Nabi itu ya. Ada yang pas jam ke rumahnya duduk di kasur, rebahan kagak bangun lagi, kagak kuat. Ada yang ditambal pakai apa? Daun biar kagak itu. Ada yang diikat pakai perban segala macam. Pokoknya udah
ngobatin diri masing-masing dah. Yang lain juga pada luka. 700 orang kurang 70 berapa? 630 orang kira-kira. Turun ayat. Lagi kondisi begitu turun ayat. Ayatnya kagak main-main lagi. Coba buka Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa bersedih hati. Kalian yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang yang beriman. Lah, orang lagi ngedown dikasih ayat motivasi, bangun langsung Nabi. Bangun. Habis selesai sholat subuh, panggil sahabat. Bilal disuruh panggil. Semuanya kumpul. Yang kemarin ikut perang Uhud kumpul semua. Masya Allah. Ya? 139 kalau saya nggak salah apa. 139. Saya cek deh. Takut salah apa, repot lagi. Bentar ya. Ali Imran 139. Ali Imran 139. Ali Imran 139. Dia benar. 139. Buya Hamka, Ketua Majelis Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI yang pertama, dalam tafsir Al-Azhar mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa orang kafir bisa membunuh semua sahabatmu. Orang kafir bisa mengambil seluruh harta rampasan perang, tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil dari diri kalian. Apa itu? Iman yang ada dalam diri kalian. Dan iman itu pula lah yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Dan dengan iman Allah akan meninggikan derajat kalian. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu modal yang gak bisa diambil oleh orang lain. Bangkit Nabi Muhammad. Turun Bilal, kumpulin semua sahabat yang ikut perang Uhud. Habis subuh kasih pengumuman. Besok, hari ini maksudnya, besok pagi kita balik lagi ke medan juang. Kita song-song mereka. Masya Allah, baru aja ngobatin luka, udah disuruh perang lagi. Siang harinya disuruh sama Nabi ngumpulin kayu bakar. Semua yang ikut perang Uhud kumpulin kayu bakar. Yang kagak ikut perang Uhud, yang mundur dari medan perang, kayaknya seru juga ini. Ya Rasul, saya ikut perang lagi ya. Enggak boleh. Yang ikut perang Uhud cuma orang yang udah teruji keimanannya. Yang lari dari medan perang kagak usah. Oh saya ikut perang, enggak perlu, enggak butuh. Pelajaran keempat. Apa itu? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan min Allah. Pelajaran keempat. Innal quwwata lillahi jami'an. Kekuatan itu hakikatnya milik Allah. Bukan pada berapa banyak pasukan yang kita punya, tapi kepada siapa kita memihak. Nabi Muhammad perang nggak pernah kalah. Kalau muslimin perang nggak pernah kalah. Kalau muslimin kalah dalam sejarah waktu perang salib doang. Itu pun nggak kalah-kalah amat, karena kalahnya gantian. Perang salib itu perang yang ratusan tahun. Kalah menang gitu-gitu. Sebelumnya nggak pernah kalah. Akhirnya semua yang ngumpulin kayu bakar disuruh bakar di tempatnya masing-masing. Malam-malam bakar kayu bakar. Mereka semua disuruh ganti baju. Gak boleh pakai baju yang warnanya sama kayak waktu dipakai perang Uhud. Ganti baju. Sampai kaum kafir Quraisy gemeteran. Kaum kafir Quraisy belum balik itu ke Mekah, karena mereka bingung. Itu menang apa kalah sih? Dibilang menang terus Muhammad kagak mati, kagak ada yang kita tawar, kagak dapat harta rampasan perang. Kita menang apa kalah? Bingung mereka. Ya. Makanya Allah kan ngasih tahu hakikatnya. Iyamsaskum, ayat selanjutnya 140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu. Seandainya kalian
mendapatkan qarh. Qarh itu artinya luka. Allah nggak bilang Nabi kalah, tapi Allah bilang Nabi dapat luka. Maka mereka mendapat luka yang sama. Di mana? Di perang Badar. Maksudnya kalau Nabi Muhammad luka, ada yang meninggal, Hamzah dan lain-lain. Mereka juga luka di perang Badar, nggak main-main. Walaupun di perang Uhud mereka yang luka cuma sedikit, cuma sekitar 25-an. Ya, baru 4. Lalu para sahabat bakar kayu bakar. Mereka bingung, ini kok tiba-tiba jadi terang begini? Jangan-jangan Muhammad dapat tambahan pasukan baru, dikirim intel 1 orang. Nabi Muhammad kirim intel juga. Intelnya ketemu di tengah-tengah. Kata intelnya, hari ini kalian tidak akan pernah kami lepaskan. Kami akan membawa pasukan yang tidak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya. Gemeteran itu. Mereka mikirnya, kalau ngadepin 700 saja kita baru perang langsung dipukul mundur, apalagi tambah dapat pasukan tambahan, mati kita. Mati kita ini. Akhirnya mereka putuskan kembali ke Mekah. Walaupun resikonya diledeki nama masyarakat Mekah. Ya pulang, menang belum pulang, digituin. Mereka pikir daripada mati. Pelajaran kelima. Pelajaran kelima apa? Bahwa perang itu adalah seni mengelabui musuh. Dan itu yang dilakukan Nabi. Boleh nggak? Boleh orang perang. Dalam perang apa yang kagak boleh di luar perang? Boleh di perang. Membunuh orang di luar perang nggak boleh. Kalau di perang boleh. Jalan sombong nggak boleh di luar perang. Di perang boleh. Apa yang nggak boleh di perang? Yang nggak boleh di perang itu membunuh orang yang nggak ada hubungannya. Pendeta, anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang nggak ikut perang nggak boleh. Rusak tanaman nggak boleh. Tapi kalau membuat pasukan bentar ya emang harus. Strategi. Poin kelima. Bapak pernah baca buku itu nggak? The Art of War, Seni dalam Berperang, karangan Sun Tzu, orang Cina. Oh, itu terkenal banget. Saya udah baca. Tapi kalau dibandingkan dengan strateginya Rasul saat perang, ada apa-apanya tuh buku. Cerdas Nabi Muhammad. Strateginya luar biasa. Kalau boleh berandai-andai nih, seandainya 50 pasukan pemanah kagak turun, nggak bakalan tuh sampai 70 orang meninggal. Kalau boleh berandai-andai, tapi kan udah kelewatan, lewat. Diandain juga percuma, nggak bakal hidup lagi. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya Rasulullah Muhammad SAW berhasil memukul mundur mereka. Ya, tanpa terjadi perang lagi. Mereka udah ketakutan duluan. Ya. Tapi di medan perang ada satu bagian yang saya lupa. Ketika mereka nyerang balik Rasul sebelum Rasul akhirnya mengevakuasi pasukan, itu Nabi Muhammad, ini bagian paling sedih. Nabi Muhammad itu pernah diisukan mati karena ada salah seorang kafir Quraisy membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu sahabat Nabi yang mukanya mirip sama Nabi. Kalau orang zaman sekarang itu bilangnya perlente, orang kaya, anak mami lagi, kesayangan emaknya. Pas dibunuh, mereka bilang Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Lemes semua sahabat. Buat apa kita perang? Nabi Muhammad sudah mati. Udahlah ya, pasrah aja. Datang Anas bin Nadir dari kaum Khazraj. Ya Khazraj. Kalau saya nggak salah ingat. Anas bin Nadir sebenarnya kagak niat perang. Dia baru pulang dari luar kota, tiba-tiba nyampe di situ lah lagi perang. Ya udah ikutan sekalian. Tiba-tiba dia dengar Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah mati. Melihat sahabat pada ngedown, jatuh mentalnya. Dia bilang,
Kalaupun Nabi Muhammad beneran mati, maka kita harus mati bersama Rasul. Kita bangkit, kita lawan mereka. Kalau Nabi Muhammad syahid, kita syahid bareng Nabi Muhammad. Kalaupun mati, jangan mati dalam keadaan pasrah, mati dalam keadaan jihad. Serang mereka, bangkit semua sahabat. Pelajaran ke-6, apa itu? Bahwa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan lemah, kurang semangat sekalipun, kita harus ingat tujuan kita adalah Allah. Allah nggak pernah mati. Ingat kisah Nabi Muhammad waktu meninggal. Abu Bakar Siddiq itu orang yang bijaksana. Umar kagak bisa nahan dirinya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad mati, gue penggal batang lehernya. Emosi, nggak mau nerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad meninggal. Tapi apa kata Abu Bakar? Afa immata. Ada lanjutan ayatnya. Afa immata di ayat keberapa? Saya lupa, 41 ke 42. Afa immata au qutilam qalabtum ala aqabikum. Apakah seandainya Nabi Muhammad mati atau Nabi Muhammad terbunuh di medan perang, lantas kalian akan kembali ke kafiran sebagaimana dulu? Jangan. Nabi Muhammad manusia. Lalu Abu Bakar bilang apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang telah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Yang benar. Lalu Nabi Muhammad bangun. Nabi Muhammad awalnya keperosok ke lubang yang dibuat oleh kaum munafik. Jatuh ke lubang. Lalu Nabi Muhammad bangun. Tidak, aku belum mati. Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah. Aku masih hidup. Bangun Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad teriak-teriakan kayak begitu. Langsung, wah masih hidup dia. Langsung orang kafir di sekeliling Nabi pengen membunuh Nabi. Pelajaran ke-7, kita belajar dari sahabat. Sahabat yang ada di sekeliling Nabi langsung bikin pagar hidup. Jangankan laki-laki, ada satu ibu-ibu namanya Ummu Imarah kalau saya nggak salah. Satu-satunya perempuan yang ikut perang di perang itu. Dia bukan sekedar ngobatin orang yang luka. Dia bukan sekedar siapin makanan buat orang yang ikut perang. Dia ikut perang bareng Nabi. Bahkan dia jadi tameng hidup buat melindungi Nabi. Saking sayangnya para sahabat sama Nabi. Belajar kita sama mereka. Lalu ada yang dapat sabetan pedang segala macam. Nabi Muhammad emang nggak bisa dilukai pakai pedang karena ada tameng hidup. Tapi ada satu riwayat bilang panah, satu riwayat bilang tombak, nyampe ke pipi Nabi. Bolong langsung pipi Nabi. Copot gigi gerahamnya 3. Dalam sebuah riwayat dikatakan Uwais Al-Qarni yang di Yaman mendengar kisah tadi. Uwais Al-Qarni mukul giginya sendiri sampai copot 3. Saking sayangnya sama Nabi. Saking dia nggak mau Nabi Muhammad terluka. Bolong Nabi, gigi gerahamnya copot. Lalu Nabi Muhammad menyemangati semua kaum muslimin. Siapa ada Tolhah? Siapa ya Tolhah? Siapa? Bin Ubadah, bin Ubaidillah. Ada sahabat namanya Tolhah. Semua anak panah ditahan namun. Apa Nabi bilang? Siapa yang ingin melihat orang penghuni surga yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolhah. Dan terakhir, poin ke-8, dalam perang Uhud ini kita melihat betapa bukan sekedar sahabat sayang sama Nabi, tapi betapa sayangnya Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat. Betapa Nabi Muhammad itu sayang sama sahabatnya. Kalau Nabi Muhammad nggak sayang sama para sahabat, udah terusin aja perang Uhud, mati-mati. Tapi kan Nabi Muhammad mikirin kondisi umat. Kalau Nabi Muhammad lanjutin perang sementara kondisi mental mereka udah turun, itu sama aja membunuh mereka. Udah selamat. Ya. Bahkan dalam kondisi perang pun Nabi Muhammad nggak pakai emosi, tapi masih pakai rasionalitas. Nabi Muhammad sayang sama umatnya, nggak mau semakin banyak umat Nabi Muhammad terbunuh. Selamatin nama Nabi Muhammad. Makanya
Itu paling tidak 8 hikmah yang kita bisa ambil, mutiara hikmah keberanian dari kaum muslimin, bahwa dalam kondisi terpuruk sekalipun Nabi Muhammad selalu mencontohkan untuk bangkit. Saya dosen bahasa Jepang. Dalam pepatah Jepang ada istilah nana korobi yaoki. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangkit. Orang mah 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Ini 8 kali kita bangkit. Maksudnya kalau perlu sebelum jatuh kita bangkit. Nah, itu yang diajarin oleh Rasul dan para sahabat. Dalam keadaan seterpuruk apapun, seandainya Rasul yang merintahkan, langsung bangun. Sahabat yang nempel lukanya dicabut langsung. Makanya dalam banyak sirah dikatakan para sahabat menceritakan kondisi mereka sendiri. Pakai baju tapi bajunya basah. Basah sama apa? Basah sama darah. Baik penutup, ada berita dulu tahun berapa ya, saya lupa. Mekah itu pernah kebanjiran. Nah, pas kebanjiran, sahabat-sahabat yang perang Uhud itu kan dulu dimakaminya di bagian bawah tuh, dekat Masjidil Haram. Madinah, di Madinah. Di Madinah pernah kebanjiran. Nah, mayatnya itu ngambang ke atas. Dan mayatnya Hamzah masih keluarin darahnya. Mereka mayatnya utuh. Jadi tanah aja nggak berani makan mayat mereka itu, syuhada Uhud. Akhirnya mayatnya dipindahin ke bagian atas supaya kalau banjir lagi nggak kayak begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat banyak pelajaran dari perang ini ya. Ada pertanyaan atau kita cukupkan? Cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah pas suruk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.